itu pemerintah konvensional itu birokrasinya itu masih manual dan proses administratifnya itu panjang dan berlapis, jadi sedikit ribet gitu. Lalu juga proses administratifnya itu harus bertatap muka langsung dengan warga gitu. Lalu untuk pemerintah yang berbasis digital itu, mereka sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk proses administratifnya dan sebagai media untuk menghubungkan antara masyarakat dan dengan pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu ada perbedaan utama antara pemerintah konvensional dan pemerintah berbasis digital. Yang pertama yaitu ada proses layanan. Kalau pemerintah konvensional itu cenderung ya manual gitu ya, tatap muka. Terus kalau pemerintah berbasis digital pastinya online dan bisa diakses di mana saja. Lalu yang kedua, fokus utama. Fokus utama pemerintah konvensional yaitu ya sudah tentang birokrasi dan proses administrasinya itu saja. Tetapi kalau pemerintah berbasis digital itu prosesnya lebih ke efisien dan pengalaman warga negaranya begitu. Lalu untuk akses informasi, pemerintah konvensional itu terbatas ya, karena ya kan tidak bisa diakses di mana saja dan tidak bisa diakses lewat jaringan online gitu. Jadi terbatas itu, berbeda dengan pemerintah berbasis digital itu bisa diakses di mana saja dan informasinya tuh terbuka, transparan dan real time gitu. Lalu untuk partisipasi publik ya, partisipasi publik di pemerintah konvensional itu masih minim. Berbeda dengan pemerintah berbasis digital itu sudah aktif begitu. Lalu untuk akuntabilitas juga masih, kalau pemerintah konvensional itu masih sulit gitu, karena ya karena semua serba manual. Untuk kalau yang berbasis digital itu mudah dicari gitu, karena ya sudah memanfaatkan teknologi digital itu tadi, jadi segala informasi itu pasti gampang buat dicari. Jadi contohnya pemerintah berbasis digital itu, semisal kita mau membuat KTP, kita tidak perlu mengurus ke kelurahan, tetapi kita bisa mendaftar online melalui Dukcapil Digital Service. Jadi lebih efisien dan lebih tidak memakan banyak waktu, dan prosesnya pastinya lebih cepat karena bisa diakses dimanapun, menyesuaikan dengan kegiatan dan waktu kita gitu. Solusi kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat, yang pertama yaitu pemerataan infrastruktur digital, yaitu memperluas jaringan digital di daerah terpencil yang ada di Indonesia, agar masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut bisa mengakses layanan digital. Lalu yang kedua, mengadakan peningkatan literasi digital antara pemerintah dan masyarakat, yaitu seperti mengadakan pelatihan e-government kepada aparatur dan masyarakat di daerah terpencil yang minim literasi. Lalu yang ketiga, mendesain layanan agar lebih mudah diakses dan dipahami, seperti layanan khusus untuk warga lansia, lalu untuk warga disabilitas, lalu untuk warga yang tidak terlalu paham dengan dunia digital begitu. Lalu yang terakhir, mengkolaborasi pemerintah swasta dan
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Seperti mengajak startup teknologi untuk perbaikan kualitas jaringan dan memperluas jaringan di daerah terpencil agar semua masyarakat bisa mengakses layanan digital dengan mudah gitu. Tantangan e-government di negara berkembang yaitu keterbatasan infrastruktur. Jadi infrastruktur layanan digital dan jaringan digital di beberapa daerah terpencil itu masih kurang, bahkan yang tidak ada. Lalu yang kedua, kualitas SDM. Jadi banyak aparatur dan masyarakat itu masih rendah pengetahuannya tentang sistem digital. Lalu yang ketiga itu masalah pendanaan dan anggaran, karena e-government ini pasti pendanaannya besar di awal ya. Jadi negara berkembang pasti masih memikirkan hal itu. Lalu yang keempat itu koordinasi antar lembaga pemerintah, yaitu koordinasinya itu masih belum jelas atau kayak masih tumpang tindih gitu ya. Jadi untuk e-government ini mungkin masih kurang begitu. Lalu yang kelima itu ada keamanan data dan privasi. Jadi masih banyak data-data yang bocor. Jadi itu membuat masyarakat itu ragu gitu untuk mengakses layanan digital, karena ya takut data mereka itu bocor. Lalu yang terakhir adalah masih banyak aparatur yang menolak perubahan sistem digital karena mungkin mereka lebih nyaman dengan manual dan mereka mungkin minim literasi digital ya. Jadi itu adalah salah satu faktor penghambatnya. Penerapan dua prinsip tersebut di sistem digital dapat dilakukan melalui yang pertama, portal data terbuka atau open data. Jadi masyarakat bisa memantau aktivitas pemerintah. Lalu yang kedua, dashboard kinerja publik. Jadi masyarakat bisa melihat pencapaian program secara real time. Lalu yang ketiga, feedback system. Jadi masyarakat bisa memberikan feedback atau umpan balik terhadap layanan atau sistem yang diberikan untuk mengevaluasi layanan selanjutnya.